Rizik itu mau pulang dengan revolusi akhlak. Nah, kalau membuat kerusakan itu berarti bukan pengikutnya Habib Rizik, kita sikat. Nah, kalau membuat kerusakan itu berarti bukan pengikutnya Habib Rizik, kita sikat. Oleh karenanya saya nyatakan, mulai hari ini, mulai saat ini, siapapun termasuk pejabat Indonesia, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, kalau ada yang mengatakan saya overstay, saya akan tuntut secara hukum. Kalau ada yang mengatakan saya overstay, saya akan tuntut secara hukum. Dia akan bilang mulai hari ini. Oke. Mulai tanggal 4 kan? Dia clearnya kalau tidak salah tanggal 2 tuh. Ya. Saya akan mengatakannya tanggal 25 Oktober. Dia bilang mulai hari ini. Tapi seumpama pun saya misalnya mau dilaporkan, laporkan. Tapi seumpama pun saya misalnya mau dilaporkan, laporkan. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Rizik mau laporkan Mahfud MD? Serius? Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengancam dan mengumbar data Habib Rizik Syihab terjerat overstay di Arab Saudi. Mahfud juga menuturkan Habib Rizik kekinian berstatus akan dideportasi, tapi dia mau pulang sendiri tanggal 10 November sebelum diusir pemerintahan Arab Saudi. Dia menjelaskan ada dokumen yang menunjukkan data Habib Rizik memang melanggar imigrasi, yaitu overstay. Mahfud mengatakan masalah pelanggaran imigrasi Habib Rizik sudah diselesaikan pada 2 November. Sijil Mukholif itu data pelanggar undang-undang. Ya, Rukmul Mukholif nomor pelanggar undang-undangnya dia tercatat nomor 900695633. Setiap yang bernomor 900 di depan itu adalah orang yang dianggap harus dideportasi. Makanya kata Mahfud, wajar dalam pengumuman kepulangan di Indonesia pada 4 November 2020, Habib Rizik PD mengancam siapapun yang menyebutkan dia overstay akan digugat. Dia akan umumkan itu pada tanggal 4 kan, 4 November. Clearnya tanggal 2. Tapi kan sebelum itu kan iya overstay. Tapi seumpama semisal kalau saya mau dilaporkan, laporkan saja. Saya punya data, malah sebelum ke pengadilan saya buka kalau saya dilaporkan, kata Mahfud MD dalam siaran pers Kompas TV Jumat 6 November 2020. Jadi misalnya Habib Rizik itu dulu sebelum tanggal 27 Oktober ya, belum panjang 20 Oktober kemarin, dia dilarang pulang, dia melakukan tindakan-tindakan mengumpulkan harta atau uang dengan cara ilegal. Sebelumnya, dalam pengumuman tanggal kepulangan ke Indonesia di siaran kanal YouTube Front TV, Habib Rizik mengancam melaporkan siapapun yang menyebutkan overstay kepada polisi. Saya menyatakan mulai hari ini siapapun, termasuk pejabat Indonesia, baik yang di dalam maupun di luar negeri, kalau ada yang mengatakan saya overstay, saya akan tuntut secara hukum. Karena itu menuduh saya melakukan pelanggaran. Sudah tidak ada lagi tuh cerita overstay. Buang saja ke tong sampah. Kita sudah tidak ada lagi overstay, kata Habib Rizik. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut sudah menyiapkan pengamanan secara reguler mengantisipasi adanya kerumunan massa yang akan menyambut kepulangan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab pada 10 November mendatang. Mahfud mengingatkan agar massa tidak membuat kerusuhan dan tetap menjaga protokol kesehatan. Karena Habib Rizik Syihab itu mau pulang dengan revolusi akhlak. Nah, kalau membuat kerusuhan bukan pengikut Rizik, kami sikat, ujar Mahfud dalam keterangannya Kamis 5 November 2020. Rizik Syihab sebelumnya mengumumkan bahwa dirinya akan pulang ke tanah air dari Arab Saudi pada Senin 9 November dan akan tiba di Jakarta pada Selasa pagi 10 November 2020. Rizik menyebut dirinya tidak lagi tersangkut masalah pelanggaran overstay dengan visa kunjungan. Insya Allah saya dan keluarga hari Senin 9 November jam 19.30 waktu Saudi akan terbang dari kota Jeddah dengan pesawat Saudi dan tiba di Jakarta Selasa jam 9 pagi di Terminal 3 Bandara Cengkareng, ujar Rizik.
Rizik dalam siaran langsung di Front TV Rabu 4 November 2020. Setiba di Jakarta, ujar Rizik, dia akan langsung ke kediaman di Bilangan Petamburan, Jakarta Barat yang jadi markas FPI. Jadi kawan-kawan, para Habib yang ingin berjumpa sudah tahu di mana saya berada, ujar dia. Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab telah memastikan dirinya akan tiba di Indonesia pada Selasa 10 November. Habib Rizik juga menegaskan bahwa dirinya sudah tidak punya masalah dengan otoritas Arab Saudi. Oleh karena itu, ia tidak segan untuk menuntut secara hukum kepada pihak-pihak yang menuding masih mengalami overstay, termasuk dari pejabat pemerintahan Indonesia sendiri. Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab telah memastikan dirinya akan tiba di Indonesia pada Selasa 10 November. Rizik juga menegaskan bahwa dirinya sudah tidak punya masalah dengan otoritas Arab Saudi. Oleh karena itu, ia tidak segan untuk menuntut secara hukum kepada pihak-pihak yang menuding masih mengalami overstay. Mahfud MD juga tidak membenarkan tuduhan bahwa pemerintah seakan lepas tangan atau bahkan menghalangi kepulangan dari Habib Rizik. Menurutnya, pemerintah sudah membuka tangan untuk membantu persoalan Rizik dengan pemerintah Arab Saudi. Namun dikatakan Mahfud MD, dari pihak Rizik sendiri yang disebut tidak memerlukan bantuan pemerintah Indonesia. Mahfud MD juga tidak membenarkan tuduhan bahwa pemerintah seakan lepas tangan atau bahkan menghalangi kepulangan Rizik. Menurutnya, pemerintah sudah membuka tangan untuk membantu persoalan Rizik dengan pemerintah Arab Saudi. Namun dikatakan Mahfud MD, dari pihak Rizik sendiri yang disebut tidak memerlukan bantuan pemerintah Indonesia. Dia kan bilang mulai hari ini, mulai tanggal 4 kan. Dia clearnya kalau nggak salah tanggal 2 tuh, kata Mahfud. Saya kan mengatakan tanggal 25 Oktober, tapi seumpama saya mau laporkan saja, pungkasnya. Sebelumnya politisi Partai Gerindra Fadlizon menyindir pemerintah soal isu kepulangan Rizik Syihab. Lewat akun Twitternya, Fadlizon menggugah sebuah berita yang berisi pernyataan dirinya terkait perbedaan sikap pemerintah Indonesia dalam menangani kasus HRS dan predator seks Renar Sinaga di Inggris yang dinilai tidak adil terhadap HRS. Menjawab sindiran tersebut, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menggugah sebuah video yang berisi sumpah Habib Rizik. Sebelumnya, politisi dari Partai Gerindra Fadlizon menyindir pemerintah soal isu kepulangan ulama Habib Rizik Syihab. Lewat akun Twitternya, Fadlizon menggugah sebuah berita yang berisi pernyataan dirinya terkait perbedaan sikap pemerintah Indonesia dalam menangani kasus HRS. Menjawab sindiran tersebut, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengunggah sebuah video yang berisi sumpah Rizik. Pada caption cuitan tersebut, Mahfud menjelaskan bahwa dirinya sudah punya niat baik untuk menghubungi kolega-kolega Rizik guna membantu Rizik. Namun niatnya itu dikirimi video sumpah Rizik. Mahfud mengungkapkan rasa bingungnya hendak membantu, namun di sisi lain mendapat penolakan dari pihak yang ingin dibantu.